di story sama dia. Lah, gue mah cuma ngomong baik-baik. Kamu tahu nggak kalau saya sama dia masih dalam proses perceraian, which is berarti kita belum bercerai. Kan begitu. Dia bales tuh waktu itu di akun Instagram gue yang followersnya 11 jutaan lah. Terus dia balas, sorry beb, aku nggak tahu ini itu. Emang dasar kalau pepere, kalau pepere itu memang semua laki di dunia ini dianggap single sama mereka. Udah tuh minta follow back kali back, gue mah nggak mau follow dia, orang dia bukan temen gue. Terus dia telepon Kak Fitri bilang, Kak bilangin sama Nikita jangan marah, aku takut Nikita marah segala macam. Dinasehatin sama Kak Fitri, lagian lu ngapain, orang lagi proses cerai, Nikita juga lagi hamil, lu malah gesek-gesekin pantat lu ke itunya si mantan laki gue. Gitu ceritanya. Itu cerita yang sebenarnya tanpa dikarang-karang, tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin. Kalau gue orangnya nggak mau fitnah orang, dosa. Hidup udah dosa, tambah-tambah dosa. Nggak boleh. Jadi kalau ngomong yang real-real aja lah, nggak usah pencitraan. Cemburu tidak. Kalau dibilang cemburu nih pasti ini bala-balanya burik, kalau nggak bala-balanya si pepere deh nih. Cemburu tidak, tapi kalian harus tahu namanya orang masih proses cerai, berarti belum ketuk palu, belum ingkrah. Nah, kalau ngedeketin laki yang belum ingkrah, ya berarti murahan. Gitu. Jadi kalau dikatain pepere jangan marah lah, emang pepere. Sekarang dia duit dari mana? Kerja kagak, kehidupan gak jelas. Gitu, mau kemana, mau pulang habis syuting. Iya Sari ya nama aslinya. Nama aslinya Sari, nggak tahu kenapa jadi Babik Jah. Gak ngerti. Orang tuh pakai nama asli aja kayak gue, Nikita Mirzani, kebanggaan. Gak pernah diganti-ganti deh. Penggebukan si Tumbang lagi proses. Jadi sekarang lagi tinggal nunggu satu saksi, yaitu Andin Lin. Andin Lin masih di Eropa sama lakinya. Nanti Andin Lin pulang ke Jakarta, langsung dia bersaksi untuk kasus si Tubles. Itu. Jadi semua harus sesuai sama SOP-nya. Pernikahan saya resmi sudah, makanya baca di Google, resmi sudah ingkrah di Mahkamah Agung. Bala-bala burik. Paham? Bala-bala burik atau bala-bala pepere, penyanyi dangdut itu jangan asal ngetak-ngetik. Cek dulu di Google. Sudah resmi disahkan oleh negara Republik Indonesia. Kalau belum resmi, saya tidak mungkin mau melaporkan mantan laki saya yang PA itu ke Polres Jakarta Selatan untuk penelantaran anak. Paham ya? Sudah. Kapan pulangnya Kak Anlin Lin? Kak Anlin Lin pulangnya katanya pertengahan bulan Agustus, tapi kan dia harus karantina dulu 8 hari. Iya, ini mau pulang dulu istirahat, nanti jam 9 malam berangkat lagi kerja syuting The Cafe. Bukannya Kak Gaby juga saksi? Iya, si Gaby war itu udah jadi saksi. Si Lia Taloki ya? Siapa mana ya? Lia Taloki itu juga udah bersaksi. Tinggal si Andin Lin. Chelsea itu nanti malam juga akan dilaporkan di 2 tempat. Saya ngelaporin Chelsea juga, Kak Fitri ngelaporin Chelsea juga, dan sudah ACC sama Kochen. 99% Chelsea akan masuk penjara karena dialah yang pertama kali yang laporin Chen penelantaran anak fix gila akut kan. Iya Kak Fit, sabar. Jadi Chelsea itu jadi gini, kemarin tuh ya, kalau kalian cek kayaknya ada di YouTube juga. Kalau gue bilangnya Kak Fitri memberikan, padahal gue masih menyembunyikan bahwa dia itu tidak diberikan handphone, tapi dia itu dipinjamkan. Tapi gue tuh masih
ngebelain dia supaya dia tahu diri. Ternyata dia nggak tahu diri. Dia live Instagram, dia maki-makilah gue, dia maki-makilah Kak Fitri. Terus gue bilang, Kak, ini gimana, ini anak ini kok makin menggila ya. Ya udah biarin. Ternyata makin melebar. Ya sudah, akhirnya Kak Fitri sendiri yang ngomong bahwa handphonenya digelapin. Gitu. Begitu. Nah, makanya kalau mereka itu kan berantem nggak pakai otak. Jadi apapun menurut mereka, dengan mereka bisa punya chat dari handphone Kak Fit yang ada diedit ataupun nggak diedit, jadi suatu kebanggaan buat mereka. Padahal kalau mereka mau baca Google, di situ kan jelas tuh pasal-pasal dan hukuman-hukumannya. Illegal access itu bisa dipenjara, dan itu pasal yang bisa dipenjara 8 tahun sampai 10 tahun. Itu makanya kan gue bilang berkali-kali sampai gue bikin lagu kan Nikita Geng. Kalau kalian pahami liriknya itu, harusnya kalian belajar. Senang benar kalau ada yang laporin Chen penelantaran anak sini. Saya ajarin. Betul. Kak Fitri emosion. Jadi nanti Chelsea akan dilaporkan oleh saya dan Kak Fitri atas illegal access. Nah, runtutannya nanti dapat semua tuh. Siapa-siapa yang sudah memposting, kayak si anak band yang udah nggak laku, Homo Kerdil itu, terus Pispot juga kena. Terus siapa lagi tuh? Poppy Kalong yang jadi pembantu di Amri kena. Mantan reseller bisa jadi kena. Terus akun yang dipegang sama Pispot bisa kena juga, runtutannya dapat. Walaupun dia tinggal di Singapura, tidak berani balik ke Indonesia, tapi itu akan bisa kena. Nanti kita akan bekerja sama dengan KBRI Singapura untuk menarik dia ke Indonesia gitu. Kalau saya dan Kak Fitri itu kalau berantem atau perang tuh selalu pakai strategi. Kita harus lihat dulu lawan atau musuh mau melakukan apa. Ketika sudah pas dapat semua, baru kita laporkan gitu. Tidak ada borok yang dibongkar. Kalian cek lagi isinya apa. Ada nggak di situ yang saya bawa lari uang orang, atau saya ngebunuh orang, atau saya nipu orang? Tidak ada. Jadi yang kalian borok, yang kalian bilang borok atau aib itu tidak ada. Itu hanya bala-bala geng sampah sama geng Pispot yang ngomong aib sama kebongkar buruk. Lu tuh cuman kalian pengikutnya. Kalau kalian cerna lagi kata-katanya tidak ada aib, tidak ada borok. Boleh kalian cek lagi, kan ada tuh diposting di akun klenger-klenger itu. Coba aja cek. Bener nggak kata saya? Kalau masalah mobil, buktikan saja. Mobil rongsokan itu bener nggak saya gelapkan. Nah, kalau si mantan lagi sayang PA itu masih punya utang ke saya sekitar 500 juta lebih, itu sampai sekarang belum dibayar pun saya nggak apa-apa, saya ikhlasin aja karena saya tahu mereka tidak punya uang gitu. Nah, kenapa sih sekarang saya laporkan? Karena mereka tidak bisa diam, mereka usil. Kalau mereka diam aja, nggak akan saya laporkan. Kalau saya kan yang penting jangan diduluin. Kenapa banyak musuh? Saya nggak punya musuh. Musuh saya itu geng sampah semua. Artis-artis besar berteman semua sama saya kok. Nggak ada musuh saya. Coba dicek musuh saya siapa. Iya, jadi waktu itu si Chelsea pinjam HP karena HP bututnya dia rusak. Lalu dipinjamkanlah sama Kak Fitri sampai handphonenya itu benar diservis. Ternyata handphone itu tidak dikembalikan, berasa itu miliknya gitu. Nggak taunya dia berkelompotan dengan geng sampah. Geng sampah seneng banget tuh, tersanjung-sanjung bisa megang itu handphone gitu. Nggak taunya sekarang mereka harus menghadapi risiko yang begitu besar karena illegal access itu jelas pasalnya. Gak berantem, gak makan. Perasaan gue kagak pernah berantem, gue makan-makan aja, belanja-belanja aja. Netizen tuh, bala-balanya tuh kalau udah ngebelain gak dikasih makan lagi, kasihan. Chelsea itu siapa? Chelsea itu anak durhaka.
Waktu itu saya hanya menolong supaya nama dia nggak jelek-jelek banget walaupun udah jelek. Gitu loh netizen. Berarti chattingan itu benar, makanya dengeri, chattingan itu tidak semua benar. Ada juga yang diedit sehingga kalian netizen bodoh ikut terbawa suasana. Gitu. Coba kalian cek lagi kata-katanya. Ada nggak di situ yang kalian bilang dengan bangganya aib kebongkar lah atau keburukan kebongkar? Ada nggak yang dibilang keburukannya, yang mana aibnya? Gitu. Kalau mau jadi pengikut kalian netizen, kalau mau jadi pengikut carilah artis yang bisa membawa perubahan untuk kalian. Jangan kalian follow artis yang bisa merusak mental kalian. Apalagi lagi zaman pandemi, ya kan, semua serba susah, banyak yang di PHK. Nanti kalau misalnya kalian ikut-ikutan, nah kalian bukan lagi belangsak hidupnya, udah mah yang miskin makin miskin, yang pengangguran tetap pengangguran, tidak akan membawa peningkatan dalam hidup. Ngapain? Burik sakit jiwa posting-posting foto sama, iya, karena Burik itu basically ya, jujur nih, dia itu mau syuting di mana kek, tidak ada yang mau berkawan sama dia. Fix, boleh kalian tanya sama kru TV, bagaimana jahatnya dia mulutnya, apalagi sama teman-teman artis, apalagi sama artis-artis senior yang udah lama banget, dia mah berani banget, tapi cuma sekedar berani mulut. Gitu. Makanya dia tuh nggak pernah punya teman artis, diundang ulang tahun aja nggak pernah. Waktu itu kan gue ada ulang tahun, gue undang Kak Karen. Dia nyolot, kok kamu gak undang aku lah, kan lu bukan temen gue. Jadi kalau sama si Burik itu ngomong apa tuh nanti diputer-puterin, diputer balik, seolah-olah dia selalu yang bener gitu. Jadi kalau sama Burik nggak usah diladenin, biar aja dia gila sendiri, itu kan bipolar. Kelihatan pinternya Chelsea, kelihatan dari mana? Licik ya itu anak. Kalau aku nggak burik badannya. Kalau netizen nggak pernah lihat artis secara langsung, nggak usah sosokan tahu. Nyai sehat-sehat, alhamdulillah sehat terus. Kalau mantan supir, dia malah mantan supir kurang ajar. Nih saya ngomong sekali lagi ya. Wahyu itu malah bawa kabur motor saya. Dan saya pernah laporkan dia di Polsek Mampang. Sampai sekarang laporannya masih ada. Dia juga pernah pinjam uang saya kurang lebih 5 jutaan dengan alasan katanya istrinya mau melahirkan. Tiba-tiba udah saya kasih, terus dia bilang katanya sakit, nggak bisa masuk. Ya udah, akhirnya 2 hari dia nggak masuk. Terus saya cari pengganti supir, udah habis itu nggak ada kabar. Saya teleponin, saya whatsappin, handphonenya mati, teleponnya mati. Saya pernah pegang KTP dia, terus saya samperin dong, ternyata itu KTP dia cuma numpang di rumah orang, alias dia pakai alamat orang. Karena yang saya samperin ternyata si Wahyu tidak pernah tinggal di tempat tersebut. Begitu. Jadi makanya saya selalu bilang sama orang-orang yang mau berantem sama saya, tolong yang pintar lah. Kalau kayak gini kan mulut saya kan gak bakal diem dong. Tiba-tiba ada Wahyu lah, saya kaget lah, ini orang kemana aja saya cariin. Terus dia bilang katanya tidak pernah dipanggil untuk BAP. Bagaimana tidak pernah dipanggil? Orang saya pernah WhatsApp dia, Wahyu ini ada surat panggilan polisi ya untuk yang masalah KDRT. Dia gak mau datang gitu. Tiba-tiba dia menghilang. Terus saya dengar katanya ada yang bilang bahwa si Wahyu kerja sama mantan suami saya yang PA ini, yang sama dia sekarang, respon itu. Jadi saya nggak ngerti maksudnya mereka itu apa. Makanya buktikan saja lah kalau emang saya penggelapan. Dan itu kan kasusnya sudah SP3. Kalau ke pihak kepolisian kan meng SP3 kasus kan bukan semerta-merta, pasti ada bukti-bukti yang oh berarti ini tidak bisa dijalankan. Pertama, buktinya tidak kuat. Kedua, cuman bukti dari mulut doang. Kalau bukti katanya dari chat, ya silakan aja buktikan chat itu asli atau palsu gitu. Tapi yang jelas
Saya sama Kak Fitri, kalau saya akan melaporkan Chelsea di Jakarta Selatan, Kak Fitri akan melaporkan Chelsea di Tangerang, karena TKP-nya di situ, gitu. Ada Stasia, mana Stasia? Hai Stasia, Borlali. Gitu. Katanya Telina gaji 2 juta ditahan-tahan. 2 juta tahun 2018. Waktu itu, saat itu saya belum melahirkan. Lina itu cuma saya suruh jagain rumah. Gaji 2 juta 2018 mah, buset, gede banget. Udah itu makannya beda, sabunnya beda, softteknya beda. Nah, ketika 2019 saya melahirkan, si Lina itu saya angkat menjadi suster. Walaupun dia tidak punya basic suster, dia cuma pembantu. Gitu, saya naikin gajinya. Saya tanya, Telina mau gaji berapa? Dia sebutin 3,5. Saya bilang, ya udah 3,9 aja. Tiap bulan beli baju, tiap bulan kirim baju ke rumah orang tuanya buat anaknya. Saya juga sempat beliin dia motor, katanya anaknya biar gampang kalau mau ke sekolahan. Yang mana lagi kalian mau fitnah saya? Baru inilah artis pakai anduk di mobil saking sibuknya, bukan lagi sparking honey money. Dari manalah salah saya coba? Di mana salahnya coba netizen? Netizen mau ngomporin saya bukan orang idiot, saya nggak stupid, saya bisa ngejawab semua pertanyaan kalian. Tuh chat Celina 2019. Iya, jadi begini ceritanya. Si Lina itu kalau mau pulang ngancem-ngancem saya. Setiap sebulan sekali mau pulang. Saya bilang, Kak Fit, aku pecat aja ya si Lina ini. Kok makin lama makin songong, nggak pernah mau diajak keluar. Setiap saya mau keluar ketemu teman-teman saya mau ajak Arka, dia nggak mau. Alasannya palanya puyeng lah, sakit lah, ini itulah. Dia itu gaji bersih ya, itu tuh bisa megang 5 juta loh, 5 juta lebih gitu. Terus tiba-tiba sekarang foto saya pantatnya diedit jadi tepos banget begitu, jadi burik. Mana ada lah pantat saya begitu. Terus saya difitnah lagi, lesbongan sama Kak Fit lah. Lah, Kak Amil cemburu dong, kan yang lebih dekat Kak Amil sama Kak Fit. Gitu. Jadi kalian ya, netizen yang banyaknya pengangguran ini ya, sama bala-balanya burik, sama bala-balanya geng sampah, coba bikin berita yang jelek banget gitu tentang saya. Cari kalau ada gitu. Jangan mengarang-arang, mengada ulah. Jangan. Saya tuh bisa ngomong, mulut saya belum bisu. Saya bisa menjelaskan secara baik dan benar. Nanti kita buktikan ya. Ini kan saya mau lapor nih nanti malam nih soal illegal access sama penelantaran anak. Kita lihat bisa dapat semua nggak tuh runtutannya tuh. Alhamdulillah kalau bisa masuk semua ke penjara, alhamdulillah saya sujud syukur. Kalau mereka semua masuk penjara ya, saya akan donasikan uang saya 1 miliar untuk membantu warga Indonesia yang kesusahan. Langsung dari rekening saya. Kita lihat ya. Yang penting si Chelsea dulu lah masuk penjara, karena kan dia yang megang handphonenya. Dari dia diruntut ke anak band yang udah gak laku banget ini, yang homo kerdil ini, lalu lanjut lagi ke Pispot. Ya nanti ya mau ganti ini dulu. Mak, makanannya tadi sisanya Ake mau makan lagi ya? Gitu. Tubles pun giliran dia pasti akan masuk. Pasti dijamin. Kalau saya tuh orangnya nggak mau main kiri, main kanan, main depan, main belakang. Saya ngikutin prosedur yang ada. Gitu. Kalau yang udah kan musuh-musuh saya tuh bayar. Udah bayar, duit habis, nggak jalan kasusnya. Kalau saya nggak, saya mau sesuai SOP-nya aja. Sesuai jalur. Tapi Chelsea kalau di penjara udah dong. Dia kan udah dewasa. Makasih Pak.
Adek di bawah nggak adek? Di atas. Di atas. Yang pergi siapa? Teh Ati sama siapa? Belum ada lagi ke Alban. Loh kok bisa begitu sih? Si Lintang mana? Kok bisa gitu sih? Coba telepon. Kok dia bisa begitu Lintang? Ntar ya, saya telepon adik saya dulu ya. Aduh. Ini sih kenapa dikunci? Udah sana Loli. Suruh siapin makanan Mimi tadi yang tadi. Kenapa? Iya, habis marahin Lintang. Kalau saya marahin adik saya wajar. Kalau nggak salah nggak dimarahin. Kak, aku tim kamu, aku bukan pengangguran. Alhamdulillah kalau nggak ada yang pengangguran. Ketahuan ada ngatain Ola si Fit. Biarin aja lah. Kalau saya mah yang begitu-gitu bukan urusan saya. Saya ngurusin urusan buat nanti sore aja. Kalau apa namanya, dia ngeluarin chat lagi, kan makanya mau dilaporin untuk illegal access kan, karena banyak sekali chat yang diedit, banyak sekali chat yang dibikin-bikin supaya kalian netizen ikut menghujat. Nah, kalau sudah dilaporkan illegal access, ya, ini runtutannya pertama adalah siapa yang memegang handphone pertama kali, siapa yang menyebarkan pertama kali, siapa yang ikut-ikutan menyebarkan, siapa yang memposting, dan siapa yang mengkomeni postingan itu runtutan tuh.
Nanti paling dicari yang sialnya aja, netizen yang sialnya, yang ngomen di situ yang paling ganas, itu sialnya berarti kena juga. Jadi kalian hati-hati. Sekarang itu semua apapun, yang penting cukup buktinya, semua bisa dilaporkan dan semua pasti jalan. Tidak mungkin tidak. Gitu. Dan chat yang kesebar itu rata-rata itu adanya tahun 2008 plus tahun 2009 awal. Jadi tahun 2020, 2021, 2009 pertengahan tuh nggak ada. Jadi tidak ada yang harus dikhawatirkan. Gitu. Jadi kalian juga netizen yang follow akun-akun haters, kelenger-kelenger yang dipegang sama Pispot, kalian juga hati-hati. Nanti sialnya kalian, kita pasti akan acak secara random siapa yang akan kita cap-cip-cup untuk dilaporkan. Gitu. Pasti kena, insya Allah saya yakin 100%. Kali ini mereka pasti masuk penjara. Kali ini. Saya berani jamin. Karena illegal access ini tidak main-main hukumannya. Dan illegal access ini ketika di BAP cukup bukti, yang di BAP tidak akan pulang lagi alias tidur di dalam bui. Ini saya berani jamin. Ayo kita taruhan. Sampai mereka masuk semua, nggak usah semua deh, 2 atau 3 orang. Saya akan kasih uang saya 1 miliar cash, nanti saya ambil di bank. Untuk saya bagi-bagikan ke orang-orang yang tidak mampu. Langsung. Iya, yang tadi. Thank you. Kalau target saya sih cuman 3 orang sebetulnya. Tapi jadi nambah 1 nih. Chelsea, Tubeless, Waria Gilda. Ketiga si Kiki S puter-puter Homo Kerdil. Keempat Pispot. Itu sih sebenarnya target saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tuh secara tidak langsung gali kuburannya sendiri dengan memposting-posting WhatsApp pribadi orang ke sosial media, dan akhirnya bisa dikonsumsi halayak ramai, sampai akhirnya halayak ramai netizen yang gak ada otak ikut membuli. Itu mereka salah taktik, salah kalah cerdik. Enggaknya udah laporin mereka tahun lalu, enggak, saya nggak ada laporin sampai siapa. Yang saya laporin tuh tahun lalu swing, yang sekarang udah TSK. Bentar lagi P21 masuk ke pengadilan, dia juga bakal masuk itu, jelas. Dari dulu saya nggak ada laporin si Pispot, si Kiki Homo Kerdil, saya nggak ada laporin dia. Baru kali ini saya mau laporin. Tete Mangkok itu udah jadi TSK, harusnya dia ditahan di kejaksaan, tapi saya nggak tahu deh. Kocen nggak apa-apa, udah ikhlas. Aduh, buset, jahe gede banget. Mengenai Projen, kasusnya masih berjalan, karena kalau itu kan harus bawa media, agak rumit. Rekannya Bobo, nah ya akun itu bisa dilaporin, bukan bisa dilaporin ya, orang yang megang akunnya si Pispot kok. Jadi nanti kita akan kerjasama dengan KBRI Singapura untuk nangkap si Pispot. Kalau lakinya si botak Dajjal itu udah nggak berani ke Indonesia karena sudah TO.
Sekali dia ke Indonesia langsung digebres. Yang dia pernah menghina kepolisian Indonesia, yang katanya polisi di Indonesia bisa dibayar semua. Itu. Jadi puas-puasin dulu Jampi Sport. Posting sebanyak-banyaknya. Bagus. Posting. Yang banyak jangan berhenti. Kalau bisa timbulin chat yang 2019 pertengahan sampai 2021 kalau ada. Kalau nggak ada ya paling 2018 lagi. 2019 awal itu aja. Abal kemana? Abal lagi ngurusin bolanya Raffi. Kasihan Burik, butuh pengakuan. Habis dia dibully di mana-mana. Pasti dia lagi stres. Sampai videoin rumah lah. Padahal rumah juga masih ngontrak, masih nyicil. Semua masih nyicil. Bahkan lakinya pun dia cicil. Gitu. Spot itu Mekina Musang. Kalau ngelawan manusia kayak begitu, kita nggak boleh pakai emosi. Jadi harus begini caranya, santai, omongan bisa dicerna dengan kalian. Itu. Bis. Tubles sudah dilaporin di Jakarta Selatan. Tinggal nunggu Alin balik dari Eropa. Alin balik dari Eropa. Dia karantina dulu 8 hari. Baru dia langsung ke Polres Jakarta Selatan. Tinggal nunggu mulu netizen. Kalau laporan sesuai SOP kita harus ikutin peraturannya. Kecuali gua bayar. Kalau gua bayar baru cepet. Ngapain gua bayar? Orang gua nggak salah. Mendingan uangnya gua pakai buat hal-hal bermanfaat. Bangun masjid lagi kek, atau bantuin orang kek. Gitu. Dan netizen kalau nggak punya duit, nggak punya apa, komennya sesuai sama harga diri aja deh. Gak usah sok-sokan ya. Malu. Di rumah pada punya kaca nggak? Malu.
Rata-rata netizen Indonesia yang barbar itu, maaf nih ya, gue ngomong nih ya, maaf nih, kebanyakan asalnya tuh dari kampung, pendidikannya kurang edukasi, makanya jadi keblenger. Mohon maaf nih, gue udah ngomong maaf sebelumnya, tapi that's the real. Itu sebenar-benarnya yang terjadi. Kayak tadi gue ada ngelabrak satu haters gue. Pas gue cek, ya Allah, pembantu juga sama. Kayak hatersnya Ayu Ting Ting. Jadi kalian pun kalau dikatain pembantu miskin jangan marah. Kalau kalian ngatain artis yang kalian benci aja sesuka perut kalian, suka mulut kalian ngomong apa aja. Dan dibales sakit hati, dibilang merendahkan. Enggak, yang merendahkan kalian sendiri. Tidak ada, saya tidak pernah merendahkan orang. Itu, tapi kalau kalian udah keterlaluan, direndahkan balik jangan marah. Karena emang kalian begitu. Gitu. Nggak usah lah nih kita, kamu miskin-miskin. Emang miskin, nanti juga sama kayak lu nih. Nih, siapa nih yang ngomong? Mark Kelon 1919 nih pasti bala-balanya burik. Emang miskin lu juga salah satunya yang miskin. Kalau lu nggak miskin, lu nggak pengangguran, lu nggak mungkin mantengin live Instagram semua artis sampai komen-komen. Nggak mungkin. Orang sibuk tidak akan punya waktu untuk ngurusin hal-hal yang tidak penting. Sombong gak ada masalah, yang penting sombongnya real sesuai fakta. Jangan sombong tapi zong. Gak boleh kayak begitu. Gitu. Pengen minum niktasin tapi dananya belum kelihatan. Ya sabar-sabar insya Allah. Kalau kita sabar, ikhtiar, usaha, pasti Allah kasih jalan. Tapi kalau hati kita udah jahat, pikiran kita buruk, gak bakal dibantu sama Tuhan. Percaya deh. Ya kalian lihatlah contohnya gue kurang barbar gimana. Tapi karena pikiran hati gue sinkron, tidak jahat, makanya Allah selalu mempermudahkan segala jalan dan urusan yang gue lakukan. Kalian kalau mau cari contoh jangan jauh-jauh, gue aja nih gue. Kalau tahun 2008 gue terpuruk, 2021 gue bangkit sampai gue punya ini punya itu sendiri, berarti apa? Itu kan atas izin Allah semuanya. Tapi gue tetap harus berusaha, ikhtiar juga, berdoa juga. Sholat jangan diumbar-umbar, karena sholat bukan tontonan. Sholat itu cukup sama kita dan Tuhan. Ngapain lu live Instagram pakai mukena? Ngapain? Kalau hatinya busuk buat apa? Yuk mak, belum. Tapi anak gue tidur mak. Ini di taruh tempat kotor. Pakai vitamin dulu deh mak. Gitu. Kalian juga sebagai netizen ya, yang miskin atau yang tidak punya penghasilan, kalian bisa kok punya penghasilan dan punya pekerjaan. Yang penting satu ya, gue kasih tahu rahasianya. Kalian harus punya, enggak itu kan gantung aja di belakang. Kalian harus punya hati yang bersih dulu. Kalau hati kalian bersih, ya sampai sinkron ya, pikiran dan hati bersih, jangan kotor aja, insya Allah deh. Bener deh, ini yang gue rasa sendiri di hidup gue, yang sudah gue jalanin ya. Ketika gue belajar ikhlas untuk mengikhlaskan semuanya memang tidak mudah. Kadang-kadang bacot doang gampang. Iya gue udah ikhlas, enggak. Tidak semudah itu. Ikhlas itu bener-bener harus bukan dari mulut, tapi dari hati, jiwa, soul. Habis itu lari ke otak alias pikiran. Nah, kalau kita sudah mengikhlaskan sesuatu, berarti kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, baru kita bisa konsen untuk melangkah maju ke depan buat satu hal yang besar yang bisa kita banggakan, at least bisa membantu keluarga. Gitu. Kalau kayak macam si burik, ya nggak ngerti deh gue kalau mau dia mah ntar marah, ntar nangis, ntar ketawa, ntar bawa-bawa agama, ntar ngomong alat vital perempuan, kebun binatang, semuanya.
sok merasa senior lah, beginilah, begitulah, tapi attitude-nya nol. Apa yang bisa dibanggain dari dia? Lakinya semua rata-rata homoseksual. Semua lakinya numpang hidup sama dia. Coba, apa yang bisa dibanggakan? At least laki-laki itu kerja, kasih nafkah ke perempuan, ke istri. Mau dia kasih cuma 10.000 kek, mau kasih 100.000. Yang penting ada effortnya untuk kerja, untuk keluarga. Nikahnya juga masih nikah siri. Apa yang dibanggain dari Burik, gue tanya. Cuman joget-joget stroke gini-gini. Gitu. Jogetnya juga nggak enak dilihat, nggak enak dipandang. Suaranya juga begitu. Udah deh. Usaha orang pakai nama dia. Udah deh, netizen tuh tidak pernah tahu yang di balik layar sebenar-benarnya tuh seperti apa. Yang tahu itu orang-orang yang pernah bertemu sekitaran kita, namanya circle gitu. Kalau gue biar barbar begini, teman-teman gue banyak artis-artis papan atas, artis top, artis-artis senior, pengusaha, orang kaya yang punya gedung lah. Dia boro-boro diundang ulang tahun artis aja kagak pernah. Coba cek mana pernah dia diundang gitu. Gak pernah, gak ada. Karena orang takut. Kalau gua mah, orang bilang takut sama Nikita, tapi gua mah diundang banyak banget noh. Sampai kekawinan apa segala macem. Gitu. Kalau si Burik menang bacot doang. Katanya mau gebuk gue. Mana sampai sekarang gue tungguin di rumah. Agak datang. Dia masa dia ngasih alamat dia ke gue lah. Terus gue tanya sama dia, Burik, kapan pernah lu noyor pala gue? Yang ada gue selengket pala lu. Gak jawab. Burik tuh omongannya kalau gak fitnah bohong, playing victim. Udah itu aja. Jangan blow dulu, nanti pakai vitamin aja dulu. Anak Eket tidur ya, nanti bangun. Obat kurus apa ya nih, kita slim dong. Artis nggak punya prestasi. Kata siapa? Buka Google, bisa beli kuota nggak? Buka Google, cek Nikita Mirzani berapa banyak filmnya. Tapi untuk apa? Itu bukan jadi satu kebanggaan. Tidak ada kebanggaan. Bisa jadi kebanggaan itu adalah ketika kita bisa mengurus keluarga, anak dengan baik. Itu bangga. Nah, sekarang baru boleh. Karena ada teteh. Kalau nggak ada teteh. Teteh pergi ke apartemen sama siapa? Kenapa harus bertiga? Enggak, teteh mau pergi. Hah? Enggak pergi, teteh mah. Ntar nggak bersih. Kaca-kaca gitu. Enggak, kan dibilangin teteh kayak enggak. Kamar mandi saya, kamar mandinya si kamar mandi satu lagi. Teteh nggak bisa pergi, mana masih ada. Gudang. Enggak ada teteh mah. Gudang belum. Lemong deh. Dibilangin. Ntar asal-asalan nggak diangkat barang-barang. Kamar mandi nggak disikat, kacanya nggak diangkat-angkatin. Gudang tuh yang penting rapiin tuh. Bilangin, jangan sampai saya suruh balik lagi. Nih, tar dulu mak. Sama nih kayak Teh Ati. Teh Ati ini bukan suster tadinya. Dia adalah bibi di rumah. Tapi saya angkat jadi susternya Arkana. Tuh. Sekarang gajinya udah bisa beli harga diri netizen. Itu, jadi semua hidup itu berproses.
Tidak ada yang instan, semua ada prosesnya. Ketika kita menjalani kehidupan by proses, itu akan menjadi indah, tidak menjadi gila. Bukan begitu, Mak Willy? Emberan. Nah, Mak Willy juga kan proses. Tadinya kerja di mana? Klub malam. Klub malam, terus di salon. Salon terus klub malam dulu. Pertama di makeup artist, terus pindah ke klub malam. After that corona toh 1 tahun sampai 2 tahun kerja di salon iti-iti, dan akhirnya rezeki dapat kerja di sini. Nah, proses itu namanya proses. Sampai dia bisa ketemu sama gue, itu proses namanya. Semua hidup tuh butuh proses. Nggak ada orang yang langsung kaya. Cucunya orang kaya aja dulu mungkin kakek neneknya jadi tani dulu kali. Proses, akhirnya bisa jadi kaya, akhirnya punya anak, melahirkan cucu, cucunya jadi kebawa kaya karena dari buyutnya. Semua proses, nggak ada yang nggak ada prosesnya. Hidup itu proses. Nah, kalau udah melewati proses pasti tidak akan jadi orang sombong kayak si Burik. Kalau Burik mah prosesnya apa? Esek-esek, ngelontong juga dia, ngelesbong juga dia, ngatain orang mau dikatain balik nggak mau, gitu. Ketemu di mana sama Mak Willy? Ketemu di mana? Dikenalin sama Bibi Noni, asistennya Ko Ruben. Nyai, kalau ponakan bawa kabur uang 200 juta, laporin atau maafin? Laporin lah. Untuk apa ada apa polisi? Coba buktikan kalau saya pernah ngelontong, di mana, kapan, siapa laki-lakinya. Kalau kalian ngeliat di Google nih, kita tetangga prostitusi aja, polisi tidak bisa membuktikan bahwa saya ini terkait prostitusi. Jadi kalian jangan asal tuduh. Nanti kalau saya lagi banyak kerjaan, saya laporin loh. Sekarang tuh gampang loh ngejerat netizen, apalagi cuma netizen gak punya duit. Gampang banget masukin penjaranya. Itu kalau kemarin Ayu Ting Ting kejadian sama gua, bapak mamanya yang gua masukin penjara. Coba aja. Nyari netizen mah gampang, nggak ada susah-susahnya. Coba, nggak percaya, cus, coba buktikan. Maki dulu anak gua yang parah. Selina kenapa nggak tahu diri? Coba tanyakan langsung ke manusianya.